ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه فيه أستعفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونوّر قلبي وسمعي ومقلتي وسائل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. Ali Imran ayat 69. Agak panjang ini nanti sampai 74. Jadi temanya agak panjang 69 sampai 74. Waddab ta'ifatun min ahlil kitab law yudillunakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddad ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه
النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Waddat, sangat menginginkan siapa dhaifatun, sekelompok orang min ahlil kitabi, dari ahli kitab, dari terutama dari kalangan Yahudi. Lau yudillunakum, mereka sangat ingin andaikan mereka bisa menyesatkanmu wahai orang-orang beriman. Ada sekelompok ahli kitab yaitu Yahudi itu sangat menginginkan agar sahabat-sahabat Nabi pada waktu itu agar mereka itu yang telah beriman kepada Nabi terus mereka keluar, karena banyak dari sahabat Nabi ini kan masuk Islam itu dari kalangan orang biasa, istilahnya bukan orang pinter begitulah, hanya karena yakin percaya sama Nabi terus syahadat. Wa ma yudillu, tidaklah mereka menyesatkan illa anfusahum, kecuali menyesatkan diri mereka sendiri. Wa ma yash'uruna, tapi mereka orang-orang Yahudi ini tidak menyadarinya. Ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, wahai Yahudi, wahai Nasrani, lima takfuruna, karena apa kalian ini mengingkari bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah, wa antum tashhadun, padahal kalian menyaksikannya, mengetahui dengan jelas. Ditegur ahli kitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuatan mereka. Wahai ahli kitab, kenapa engkau mengingkari ayat-ayat Allah? Maksudnya bahwa ahli kitab itu Yahudi Nasrani telah membaca di kitab mereka, di Injil, di Taurat, di Zabur, tentang akan datangnya Nabi bernama Ahmad atau Muhammad. Bahkan di kitab mereka itu disebutkan dengan jelas sifat-sifatnya. Dan mereka ini mengetahui dengan jelas, tapi akhirnya takfuruna bi ayatillah, mereka ini mengingkarinya. Jadi ini kan peristiwanya itu banyak terjadi setelah Nabi itu hijrah ke Madinah. Jadi kalau penduduk Mekah itu disebut jahiliyah, disebut bodoh, itu bukan bodoh IQ-nya rendah, karena memang mereka belum melek baca tulis istilahnya. Sedangkan di Madinah itu isinya adalah orang-orang pinter. Mereka banyak kaum terpelajar, karena di Madinah itu
banyak orang-orang yang sudah mahir membaca kitab Injil, Taurat dan seterusnya. Maka ketika Nabi itu hijrah ke Madinah, banyak dari mereka berbondong-bondong masuk Islam, tapi ada pula sekelompok ahli kitab yang tidak mau masuk Islam. Bahkan mereka ini berusaha agar teman-teman mereka yang sudah masuk Islam itu ragu dengan Nabi Muhammad. Mereka berusaha menyembunyikan kebenaran tentang Nabi Muhammad yang mereka baca di Injil maupun di Taurat. Maka turunlah ayat ini menegur mereka. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, wahai Yahudi, wahai Nasrani, lima talbizunal haqqo, lima talbizuna. Karena apa talbizuna? Kalian itu mencampur-campur al-haqqo yang hak bil batili dengan yang batil. Wa taktumunal haqqo, wa taktumuna, dan kalian menyembunyikan al-haqqo, kebenaran. Kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Waqulat, bahkan waqulat berkata ta'ifatun, sekelompok dari min ahlil kitab, dari mereka, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu, berimanlah kalian billadzi, dengan apa yang unzila, telah diturunkan, 'alal ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wajhan nahar, di permulaan siang, wakfuru, dan ingkarilah akhirahu, di akhirnya siang, di waktu petang, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Maksudnya begini, jadi di antara trik tipu daya ahli kitab itu agar para sahabat Nabi, terutama yang menurut mereka dari kalangan tidak pinter itu, bisa ragu dengan agama Islam yang disampaikan oleh Nabi, maka trik mereka itu begini. Mereka bilang kepada temannya, jadi ini yang waqulat ta'ifatun ini dari kelompok Yahudi. Mereka bilang kepada temannya sesama Yahudi, kalian itu berpura-puralah percaya, pura-pura ngandel dengan apa yang dibawa oleh Muhammad, percaya dengan apa yang diamalkan oleh itu teman-temannya Muhammad. Mereka ini pada waktu pagi misalnya sampai siang itu mereka ikut sholat, diceritakan subuh ikut subuh begitu itu. Tetapi wakfuru akhirahu, mereka bilang pada temannya, tapi nanti kalau malam itu tunjukkan bahwa kalian itu ragu dan tidak percaya dengan ajarannya Muhammad. La'allahum yarji'un, tujuannya apa yang mereka bidik? Agar pengikut-pengikut Nabi Muhammad pada waktu itu yang mereka anggap bodoh-bodoh itu jadi pada mikir, loh itu ahli kitab itu kan orang-orang pinter, Yahudi kan orang pinter, tadi pagi ikut sholat, siang ikut sholat, loh kok tiba-tiba sekarang sudah tidak mau lagi. Wah, berarti mereka itu kayaknya mendapati agama kita ini salah. Jadi orang Yahudi ini membidik harapan mereka agar yang orang masuk Islam sahabat Nabi itu dari kalangan tidak pinter, tidak bisa baca Taurat, Zabur, Injil, itu harapannya mereka itu yarji'un, balik ke agama nenek moyang, balik jadi kafir lagi. Itu tipu daya mereka. Bahkan Yahudi ini pun berkata kepada temannya, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, wala tu'minu, kalian itu jangan sampai percaya illa liman tabi'a dinakum, kecuali hanya kepada orang yang mengikuti agamamu. Jadi kira-kira tokoh-tokohnya Yahudi lah yang bilang, kamu jangan percaya, jangan ngandel kecuali yang sama dengan kita, sama-sama Yahudi. Maka kemudian dibantah oleh Allah, kul, katakan wahai Muhammad, innal huda hudallah, sesungguhnya yang namanya hidayah, petunjuk itu ya memang urusannya Allah, Allah yang memberi. Jadi orang tidak bisa ditahan-tahan, diupayakan agar dia jangan sampai tahu.
Kalau memang Allah menghendaki orang tersebut dapat hidayah, ya dia tetap akan dapat hidayah. Kemudian Yahudi ini pun berkata kepada temannya, ayyuta ahadum mislama utitum au yuhajukum inda rabbikum. Kalian jangan sampai percaya ayyuta ahadun, bahwa dari sahabat-sahabat Muhammad itu akan diberi mislama utitum, dengan yang serupa dengan yang diberikan kepadamu. Artinya Yahudi ini, sesama Yahudi berkata, ojo ngandel, percaya saja bahwa kita itu paling hebat, agama kita itu paling keren, paling baik, kitab kita paling baik. Kamu jangan percaya bahwa mereka pengikut Muhammad itu akan diberi agama, diberi kitab yang itu lebih baik daripada yang kamu punya. Au yuhajukum inda rabbikum, atau mereka diberi sesuatu yang nanti bisa berhujah, lebih menang inda rabbikum, di hadapan Tuhan kamu sekalian. Ya intinya kamu aja ngandel, aja ngasih melu-melu agama Nabi Muhammad. Lalu dibantah langsung oleh Allah, innal kul, katakanlah innal fadla biyadillah, yang namanya keutamaan, Allah memberikan hidayah, melebihkan satu orang di atas yang lain, satu kaum di atas kaum yang lain, itu adalah kekuasaan Allah. Gak bisa orang itu kemudian mereka-reka agar orang jangan sampai dapat hidayah, misalkan, tidak bisa. Yu'tihi mayyasha, Allah akan memberikan itu mayyasha kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, wallahu Allah wasi'un maha luas, alimun maha mengetahui. Yakhtassu, Allah ini memberi keistimewaan, mengkhususkan birahmatihi, dengan rahmatnya, mayyasa, siapa mayyasa, siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu dzul fadli, yang memiliki keutamaan, Allah azimi, yang agung, yang besar. Jadi seperti itu trik tipu daya yang dilakukan oleh ahli kitab, terutama Yahudi ini yang sangat getol sekali pada waktu itu, berusaha agar baik dari kalangan muhajirin maupun ansor yang telah masuk Islam itu, agar mereka itu ragu dengan Nabi Muhammad. Harapan mereka balik lagi jadi kafir lagi. Nah, semua tipu daya mereka dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini. Nah, demikian. Ini agak panjang memang, jadi kalau ayat Quran itu kadang-kadang, kenapa kadang-kadang saya ngajinya cuma seayat dua ayat, karena kadang-kadang dua ayat itu satu tema, kadang-kadang sampai 5 ayat satu tema, kadang-kadang satu ayat satu tema. Nah itu kita bisa mengetahuinya itu kalau kita tahu tafsirnya. Jadi di kitab-kitab tafsir itu ada penjelasannya bahwa ayat ini sampai ayat ini satu tema, nanti berhenti, habis itu ganti tema lagi yang baru lagi. Nah besok itu sudah masih ahli kitab, tapi nanti temanya sudah agak sudah berubah lagi. Insya Allah kita lanjutkan kembali besok pada ayat yang ke 75 dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.